Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalata wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassobihi wa man wa'la. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini kami mengadakan bincang-bincang ringan seputar puasa Ramadan bersama Ustadz Isa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak Marti. Pak Marti sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Pada pagi hari ini kami melanjutkan bincang-bincang ringan seputar puasa yang kemarin. Hari ini di sini ada pertanyaan mengenai hari-hari yang diharamkan untuk puasa, Pak Ustadz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, siapa saja boleh untuk tidak berpuasa. Ya, sekian dulu. Para pemirsa, ini pertanyaan dijelaskan oleh Ustadz Isa agar para pemirsa mengerti dan paham masalah puasa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jumpa kembali bersama kami bincang-bincang santai masalah puasa ya, bersama Bapak Mardi. Kami harap kita semuanya di dalam kajian-kajian yang kami berikan kepada para pemirsa, semoga menjadi kajian yang bermanfaat, menjadi ilmu yang senantiasa akan kita pegang sebagai landasan kehidupan kita sehari-hari, landasan dasar hukum dari cara berpuasa yang baik dan benar sesuai dengan syariat agama Islam, sesuai dengan fikihnya. Pada saat ini kita membahas puasa di dalam kitab fikih Mabahithul Fikih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, beberapa menit yang lalu Bapak Mardi mengutarakan atau bertanya. Yang pertama yaitu apa tadi Pak Mardi? Apa saja yang diharamkan? Diharamkan. Oh, berarti hari-hari yang diharamkan. Hari-hari yang diharamkan untuk melaksanakan puasa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan aturan di dalam sendi-sendi kehidupan ini, termasuk juga aturan di dalam beribadah. Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan suatu waktu ya, ibadah mahdhah namanya, yaitu menentukan waktunya, termasuk juga harinya. Ini ibadah mahdhah Pak Mati ya, seperti sholat itu ada waktunya ya, sholat duhur, sholat mulai dari subuh, sholat duhur, asar, maghrib, isya, ini ada waktunya Pak Mati ya. Jadi itu namanya ibadah mahdhah. Termasuk puasa Ramadan itu juga ibadah mahdhah, ditentukan ya. Bulan Ramadan, setelah Sya'ban masuk Ramadan. Begitu juga ibadah yang lainnya Pak Mardi, misalnya haji, itu ada
waktunya yang telah ditentukan. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu ada waktu yang telah ditentukan ya. Dzulhijjah itu. Begitu juga masalah zakat itu Pak Marti sudah ditentukan ya waktunya. Jadi nggak ngawur ya. Nah, kalau misalnya ada seseorang melakukan zakat, nah belum haul ya, belum 1 tahun, nah itu belum zakat Pak Marti. Jadi apa? Semuanya ada waktu-waktunya. Itu ibadah mahdhah. Nah, di sini pembahasan masalah fikih Pak Marti ya. Fikih ini ada beberapa pendapat yang ditanyakan Bapak Marti tadi, yaitu masalah hal-hal yang diharamkan berpuasa ya, waktu-waktu apa. Nah, saya baca kitabnya Pak Marti ya. Nggih, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan kitabnya para pemirsa. Al-ayyam allati yahrumu fiha shaum. Yahrumu shaum fi yaumil aidain wa ayyamut tasyrik wa shaumu yaumin aw yaumaini qabla ramadan wa kada shaumi nasfi atsani min sya'ban illa ayyuwafiqa adatan lahu aw yasilahu bima qablah. Adapun hari-hari Pak Marti ya yang diharamkan untuk puasa ya. Ini menurut pendapat ulama ahli fikih bahwasanya haram puasa di 2 hari raya Pak Marti. Kalau misalnya hari raya Idul Fitri ya, hari raya Idul Adha. Nah, ini namanya apa? Fi yaumil aidaini. Di 2 hari raya Pak Marti ya. Ya. Kalau misalnya Idul Fitri itu besok hari raya, waktu kita kecil itu senang sekali Pak Marti ya. Oh iya. Apa sandal baru, Baju baru. Baju baru. Oh, semuanya baru. Baru itu ya. Pak Marti masih ingat ya? Oh, masih ingat. Masih kecil dulu saya. Iya. Dulu ada sandal namanya sandal lili Pak Marti ya. Pernah dengar ya dulu? Ya, pernah Karet dengar. itu ya. Nah, waktu itu ya. Itu luar biasa ya. Waktu kecil memang punya sandal merek Lili aja senang sekali. Iya. Iya Pak Marti. Lalu kalau misalnya dibelikan orang tua kita ya sarung ataupun sandal kopiah itu sebelum hari raya itu bukan main, luar biasa senangnya. Disimpan sampai sebelum hari raya dicium-cium Pak Marti ya. Masih ingat saya ya. Insyaallah seperti itu kesenangannya ya. Nah, itu di hari Idul Fitri Pak Marti ya. Jadi senangnya bukan main, luar biasa senangnya. Nah, ini menurut para ulama fikih ya mengharamkan apa? Yaumul Aidaini, 2 hari raya Pak Marti. Hari raya Idul Fitri. Di saat hari raya Idul Fitri itu Pak Marti ya senangnya bukan main ya kan. Ya. Kalau misalnya ada kue-kue, biasanya jarang ada kue ya Pak Marti ya. Ini saya dulu masih ingat ya. Iya. Kalau sudah hari raya itu kita bertandang ke tetangga-tangga. Oh iya. Apa namanya? Unjung-unjung ya. Wah, ya. mesti kita kasih kue. Terus Iya, pulangnya mesti kasih apa ya? Sangu lah istilahnya. Iya. Ya, waduh. Masih ingat ya? Masih ingat. Mungkin lain ya dengan sekarang. Gitu. Sekarang ya masih ada. Masih ada tapi nggak semuanya masih ada. Ya, artinya jadi dulu istilahnya itu door to door ya, keliling dari pintu ke pintu ya, se-RT bahkan melebihi se-RT Pak Marti ya, sampai 1 RW ya misalnya ya itu ya, anak-anak dulu masih belum ada lampu PLN waktu dulu Pak Marti ya, belum ada ya Pak Marti ya, masa kecilnya Pak Marti belum ada, masih belum ini ada, apa oblik itu lah ya. Tapi senangnya luar biasa ya. Nah, pada saat itu itu Pak Marti ya, itu diharamkan untuk berpuasa Marti. Oh, karena, itu ya, pada waktu hari raya itu. Hari raya itu ya, itu kan hari raya untuk makan. Ya, yaumul akil wa yaumul syarb. Nah, waktunya makan dan minum ya. 2 hari raya itu hari raya Idul Fitri sama Idul Adha. Nah, jadi Idul Adha itu ketika kita dulu ya masih kecil itu senangnya bukan main, besok ada sapi yang disembelih atau kambing ya. Yaitu biasanya apa? Senangnya apa? Sate, bakar sate Pak Marti ya. Iya. Nah, ini Yaumul Aid
Yaumul Idaini, 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu ini menurut ahli fikih bahwasanya diharamkan untuk berpuasa. Lalu ada lagi Pak Mati ya, wa ayyamut tasyriq ya, wa shaumu yaumil au yaumaini qabla Ramadan. Nah, ada juga diharamkan Pak Mati yaitu pada apa? Hari-hari tasyrik Pak Mati. Ya, hari tasyrik itu gini Pak Mati. Ketika Idul Adha, mari kita Idul Adha kan 10 itu ya, Dzul Hijjah ya. 10. Nah, dilanjutkan 11, 12, 13. Nah, itu waktunya enak-enaknya nyate Pak Mati ya. Itu ini diharamkan untuk berpuasa Pak Mati ya. Begitu juga Pak Mardi, 2 hari sebelum puasa Ramadan ya. Yauma ini itu ya, qabla Ramadan itu ya, sebelum misalnya Pak Mardi ya. Hari Ramadan misalnya hari Selasa ya. Hari Ramadannya hari Selasa. Waftiru liru'yati ya, melihat bulan masuk awal itu bulan Ramadan Pak Mardi misalnya ya. Nah, katakanlah pas dilihatnya itu apa? Ini perkiraan adalah hari Selasa ya. Lalu seseorang itu melakukan puasa Pak Matis hari Minggu sama Senin ya. Biasanya orang itu ya Senin ya. Waduh, ini apa Senin ya. Ya mungkin dia itu sudah kebiasaan Pak Mati ya. Ini nanti pembahasannya di lain ya. Bagi menurut ini ahli fikih bahwasanya ini tidak diperbolehkan untuk berpuasa Pak Mati 2 hari sebelum apa jatuhnya puasa Ramadan itu ya, karena di situ Allah memberikan sebuah apa kenikmatan bagi kita, masih diperbolehkan ya makan minum gitu loh Pak Mati. Besok kamu itu akan menghadapi apa puasa yang hebat ya. Mati kamu siapkan, fitkan dulu badanmu ya. Sekarang senangkan dulu, ibaratnya seperti itu loh Pak Mati. Nah, itu Pak Mati ya. Apa tadi Pak Mati? Yaumul Idaini, 2 hari raya itu nggak boleh puasa. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Yang kedua, Yaumut Tasyrik ya. Nah, ada tasyrik ya, 11, 12, 13 ini ya. Mulai dihitung Idul Adha ya. Itu Idul Adha ya, tanggal 10 Dzul Hijjah ya. Itu sudah haram untuk apa? Berpuasa. Dilanjutkan 11, 12, 13. Lalu 2 hari sebelum apa jatuhnya apa bulan Ramadan ya kan. Ya itu tadi contohnya Pak Mati. Kalau memang orang itu sudah kebiasaan ya, ini pembahasan yang lain ya. Kalau dia itu suka misalnya itu kebiasaan puasa Senin Kemis misalnya seperti itu ya. Lah jatuhnya puasa hari Ramadan itu mungkin hari Rabu ya Pak Mati ya. Tampak hilalnya itu hari Rabu gitu ya. Lalu dia puasa Senin ya, ini bagi mereka yang sudah memang kebiasaan senang sunat itu ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, boleh aja ya. Boleh itu Mati. Karena dia melaksanakan puasa sunnah aja. Ya, karena sudah ada kebiasaan. Nah, ya kebiasaan. Mungkin dia enggak enak rasanya, enggak puas gitu ya rasanya. Memang ya itu adalah keyakinan pada masing-masing orang ini ya, memang kekuatannya itu loh Mati ya. Itu artinya kalau enggak puasa wes rasanya kurang enak gitu ya. Padahal 2 hari yang akan datang beberapa hari kemudian puasa Ramadan ya. Tapi karena dia sudah kebiasaan untuk senang berpuasa Pak Mati ya. Ya dilanjutkan lagi Pak Mati. Ada lagi gini Pak Mati. Hal-hal yang diharamkan berpuasa itu ketika ini nisfun separuh dari Sya'ban. Ya ini apa 2 minggu dari pertengahan Sya'ban Pak Mati. Itu diharamkan untuk puasa ya Pak Mati ya. Tanggal 16 misalnya ya Sya'ban, pertengahan itu Pak Mati ya. Itu diharapkan untuk berpuasa. Memang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan apa ya, semacam kesenangan tersendiri bagi kita ya, untuk kamu nanti sebulan lagi loh mau menghadapi puasa Ramadan ya, persiapkan dirimu gitu ya. Seperti itu. Ada lagi Pak Mardi, ada as-shaumu makruh. Puasa yang dimakruhkan ya untuk berpuasa. Makruh itu gimana Pak Mardi? Hukum makruh itu Pak Mardi. Kalau dilakukan
tidak mendapatkan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Makruh. Nah, sebenarnya kemarin Pak Mati, misalnya kalau berpuasa gak boleh ini urek-urek kuping ataupun misalnya berkumur karo mau wudhu Pak Mati ya, terlalu kenceng gak boleh itu namanya makruh apa? Makruh bisa mendekati lampu kuning Pak Mati, bahaya ya itu. Oke. Ini Pak Mati ada puasa yang makruh bahkan mendekati haram ya. As-shaumul makruhu karohatun tahrim, bahkan mendekati haram Pak Mati. Wa shaumun yamusyak, puasa pada hari kemamangan Pak Mati. Hari mamang itu gini keraguan ya. Meragukan. Gini contohnya Pak Mati. Kalau misalnya seseorang itu 2 hari sebelum hari raya ya, 2 hari sebelum hari raya, misalnya ini ada seseorang ini yang intent untuk melihat hilal yang misalnya para pelaut misalnya ya kan mudah ya melihat itu, dan melihat rembulan Pak Mati ya. Dia meyakini, ada temannya saksinya, dia meyakini kalau misalnya aku melihat bulan ya, lalu dipersaksikan, ditunjukkan kepada qadhi, ahli hakim ya, untuk menentukan. Tapi ahli hakim ini tidak menentukan bahwasanya misalnya hari Rabu itu akan puasa, apa yang dilihat orang ini artinya belum bisa dipertanggungjawabkan gitu Pak Mati ya. Nah ini bagi orang lain yang menyaksikan hal itu makruh Pak Mati untuk melakukan Pak Mati ya. Tapi bagi seseorang yang sudah benar-benar meyakini, wajib puasa Pak Mati. Oh gitu ya. Iya, hati-hati gitu ya. Iya. Makanya dari itu sebenarnya hukum itu harus ada yang menentukan, negara yang menentukan Pak Mati. Tadi masyarakat nggak bisa bikin hukum secara pribadi Pak ya, itu kan rusak nanti jadinya. Ya. Jadi untuk kemaslahatan umat bersama ini harus disatukan dengan ditentukan oleh hakim yang menentukan. Oh besok seluruh bangsa Indonesia ini, seluruh negara ini, masyarakat ini melaksanakan ibadah puasa. Itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan taatlah pada ulil amri maksudnya. Lalu apa tadi yang Pak Mati tanyakan, ada puasa yang ini. Puasa siapa saja ya ini tadi puasa sudah, siapa saja boleh untuk tidak berpuasa. Ini orang-orang ya, maksudnya siapa saja gitu maksudnya. Di sini saya bacakan kitabnya Pak Mati. Al-a'darul mubihatul lil fitri al-maradu fa idza khafa as-sha'im ziyadatun ya. Ini ada kitabnya ya. Maradihi au ta'akhuru shifaihi au husula masyaqqatin aftara wa alaihi al-qada faqat. Ini yang pertama adalah al-marad fa idza khafa as-sha'im ziyadah ta'akhuru shifaihi au husula masyaqqatin aftara alaihi qada faqat. Nah, yang pertama Pak Mati, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa Pak Mati yaitu orang yang sakit. Orang yang sakit ketika dia itu melaksanakan puasa, dikhawatirkan sakitnya ini mungkin bertambah parah. Bisa juga sakitnya ini penyembuhannya lebih lama. Nah, ya kan? Nah, atau kalau dia puasa malah sakitnya lebih parah. Contoh sedikit teman. Misalnya orang ini ya sakit emak Pak Mati ya, sakit emak yang parah Pak Mati ya. Nah, ini kalau misalnya melaksanakan puasa, masya Allah ya, bukan main pedihnya sakitnya ya, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan orang seperti itu Pak Mati beliau mengganti di waktu yang lain, di waktu sehatnya. Katakanlah gini, sehat ya. Iya, katakanlah Pak Mati ya, pada tanggal 1 Januari mulai puasa Ramadan ya. Seseorang ini sakit Pak Mati mah sampai misalnya 2 minggu misalnya ya.
ya 2 minggu itu dia nggak berpuasa Pak Mati ya. Nah, sampai pada akhirnya hari-hari berikutnya dia melaksanakan sisa puasa itu Pak Mati. Jadi dia tuh sakit katanya 15 hari gitu Pak Mati ya. Nah, seperti itu. Jadi sisanya kan 15 hari, 15 hari. dia bisa melaksanakan puasa. Dan yang 15 hari yang belum yang waktu sakit itu ya, nah itu dia harus mengganti di hari yang lainnya ya. Nah, ini jangan sampai itu ketututan puasa ke depannya Pak Mati ya. Ya dicicil Pak Mati ya. Mungkin kalau misalnya dibuat ya puasa 1 minggu 3 kali 4 kali kan bisa Pak Mati, sampai akhirnya itu tersauri semuanya ya. Itu yang pertama Pak Mati ya. Lalu yang kedua Pak Marti, yang kedua adalah as-safaru fa idza khafa al-musafir ala nafsihi at-ta'allafa aw ta'tila manfaatin fal afdalu lahul fitrah wa alaihi al-qada'u wa illam yakhaf syai'an mimma dzukira nahwihi jaza lahul fitr wal afdalu fi haqqi shaum. Seseorang Pak Mati, misalnya di dalam waktu puasa Ramadan ya, dia akan apa? Bepergian jauh. Nah, bepergian jauh ini, mohon maaf, bepergiannya ini bukan untuk maksiat ya, bepergian untuk beribadah ya. Mungkin ada hubungan kerja ya kan, hubungan dengan keluarga ya kan, sehingga ada keluarga yang jauh yang harus dikunjungi ya, misalnya keluarga ada yang sakit, yang jauh di sana di seberang ya, kan jauh misalnya. Waduh ini kondisi puasa ya kan, misalnya supir kendaraan mobil gitu ya, harus jauh, mencapekkan lah artinya itu. Jadi kalau misalnya itu dia nggak mampu untuk melaksanakan puasa, yang lebih baik ya nggak puasa nanti itu. Terus misalkan kalau orang yang misalkan sakit dan yang bepergian ini jauh, dia tidak melakukan puasa ya, berarti di hari-hari yang lain bisa membayarnya gitu Iya, ya? iya. Atau dengan kata lain apa itu? Mengkodok itu Pak Mati namanya. Maksudnya bukan enggak membayari, enggak nyauri puasa, tapi dengan cara lain. Gimana ya? Ada ini? Cara lain maksudnya? Maksudnya bisa membayar apa gitu? Nah, gini Pak Mati. Ini Pak Mati, ketentuannya di kita ini ada namanya membayar fidyah. Fidyah. Ya, ada yang mengkodok. Harus ingat-ingat loh ya. Oh gitu ya. Fidyah itu nanti kita lanjutkan penjelasannya ya. Ya, itu penjelasan selanjutnya. Saya lanjutkan lagi Pak Mati ya. Yaitu seseorang yang bepergian jauh ini dikhawatirkan nanti gak kuat kondisinya ya. Itu bisa untuk tidak berpuasa. Tapi kalau misalnya kondisinya tuh fit, orangnya sehat ya, nah itu pun Allah membolehkan untuk mokel, untuk tidak berpuasa ya kan. Tapi kalau kondisinya fit sudah saya kuat mampu ya, ya terserah enggak apa-apa. Kamu punya hak untuk melaksanakan ibadah puasa seperti itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kibarus ini ya, kibarus ini fasyakhul fani alladzi la yaqdiru ala shaum yajuzu lahul fitru wa alaihi fidyatun ta'amu miskin an kulli yaumin muddu. Nah ya, muddun ya, wa misluhul maridu alladzi la yurja buruhu wala qada alaihima. Lalu yang ketiga ini Pak Madi, yaitu orang yang sepuh, orang yang tua renta ya, sepuh tua renta, juga mampu lagi sudah puasa, usianya sudah sepuh ya, tua renta, yang namanya sepuh ya, tua renta, artinya sudah puasa nggak bisa, nggak ya kan, kadang-kadang makanannya juga rewel juga, alau pikun ini Pak Ahmad ya, ini pikun, ya. Iya repot Pak Anti kalau seperti ini, memang sudah ya seperti itu ya, harus dia keluarganya harus tahu kan Pak Mati, orang sepuh ya, anaknya putra-putranya sudah nggak puasa dulu, karena itu tadi
kemampuannya sudah sepuh, badan sudah rapuh lah ya, Iya. pikunan, nah ini ya. Berarti itu tidak wajib ya? Tidak wajib, sudah pokoknya itu dibebaskan untuk tidak berpuasa. Tapi itu tidak perlu membayar Nah, nantinya. itu Maksudnya nanti nggak mengganti gitu maksudnya? tidak, jangan kan mengganti uang puasa aja Nggak mampu. nggak mampu mati, ya kan? Nah orang seperti ini, orang yang sepuh seperti ini, nah dia membayar fidyah. Satu harinya 1 mud Pak Mati. 1 mud ya, ini 1 mud ini kalau apa namanya sekuat makanan yang istilahnya itu pada lazimnya manusia makan itu 1 piring itu loh Mati, itu sudah itu namanya mengganti fidyah ya. Selama ya 30 hari Pak Mati, setiap hari kasih makan fakir miskin itu ya. Diganti dengan tadi kan ada Ustaz sudah menerangkan bahwa orang sepuh ini tidak wajib puasa. Berarti tidak wajib kan tidak perlu membayar, tidak perlu mengganti atau mengkodok, gimana? ini fikih Pak Mati. Oh gitu ya. Ini fikih, jadi ketentuan fikih ini adalah aturan-aturan yang di sebagai rujukan ya, sebagai apa namanya dasar hukum kita untuk melakukan ibadah Pak Mati. Jadi orang sepuh yang nggak mampu untuk berpuasa, dia tidak berpuasa, tidak wajib untuk mengkodok tapi membayar fidyah. Selanjutnya adalah orang yang sakit. Orang yang sakit, ya sakitnya sudah parah, ya sepuh, ya itu tadi dia sudah nggak mampu lagi untuk melaksanakan puasa. Orang sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, nah dia hanya apa membayar fidyah ya selama 30 hari. Yang keempat, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah haid wan nifas ya. Di dalam kitab ini diterangkan bahwasanya orang yang haid dan nifas itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Faida hadatil mar'ah. Nah, ketika seorang perempuan berhaid ya, nafisat wajib 'alaiha al-fitru wal qada'u ba'da tuhri ya. Seseorang yang apabila haid atau nifas Pak Mati ya, mungkin haid itu pada umumnya paling sedikit 1 hari Pak Mati, orang perempuan itu Pak Mati. Lazimnya sampai 7 hari, paling lama itu 15 hari itu haid Pak Mati ya. Sementara nifas paling pendek itu 1 kali keluaran, itu nifas. Lalu yang pertengahan artinya lazimnya itu 15 hari nifas itu. Nah, tapi kalau yang paling lama sampai 40 hari, wakilah 60 hari Pak Mati ya, sampai 2 bulan itu. Ya memang beda wanita, beda kondisi Pak Mati ya, kondisi kesehatan itu Pak Mati ya. Nah, orang yang misalnya haid nifas seperti itu Pak Mati, itu hanya mengganti saja, artinya mengkodok puasa yang ditinggalkan. Misal seorang perempuan itu Pak Mati, katakanlah bulan Januari tanggal 1 ya, nah dia puasa, tanggal 2 puasa, tanggal 3 puasa, tanggal 4 puasa, tanggal 5 puasa, tanggal 6-nya ternyata keluar haid ya kan. Kalau misalnya haidnya 1 hari ya diingat-ingat kan, 1 hari. Kalau misalnya haidnya 7 hari ya diingat-ingat sampai 7 hari ya. Nah 8 hari berikutnya kalau misalnya dia sudah steril, sudah suci tetap ya, melaksanakan puasa-puasa yang sisanya itu. Nah, setelah itu bulan depan, ini dia harus apa? Mengkodok puasa yang ditinggalkan itu tadi, entah 1 hari, entah 7 hari tadi Pak Mati. Kalau misalnya hanya 15 hari, ya 15 hari Pak Mati. Begitu juga nifas ya. Nah, misalnya nifas paling sedikit 1 kali kan, nah berarti sehari. Kalau misalnya itu dia 15 hari, nah ya 15 hari. Nah, kalau misalnya terjadi, mohon maaf Pak Mati ya, sampai 60 hari tadi ya, ya tidak apa-apa, berarti 30 hari dia harus apa?
mengkodok puasanya. Ya, haid dan nifas Pak Mati ya. Lalu yang kelima Pak Mati, ini yang penting. Yang kelima, siapa yang saja yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Yaitu orang yang hamil Pak Mati. Amin. Hamil dan menyusui Pak Mati. Al-hamilu ya, wal murdi' ya. Idza khafata ala anfusihima wa 'alal waladi aftarata wa 'alaihima al-qada faqat wa idza khafata 'alal waladi faqat wajib 'alaihima al-qada wal fidyah. Nah, ini Pak Mati ya. Seseorang yang hamil Pak Mati, hamil yang mengandung, hamil dan menyusui Pak Mati ya, murdiah ya, orang yang menyusui. Gini Pak Mati, kalau misalnya seorang ibu itu hamil gitu ya dan menyusui, badannya sehat Pak Mati, fit Pak Mati ya. Aku mau melaksanakan puasa rek, ya. Tapi ketika ibunya ini puasa, ya anaknya ini yang disusui mungkin murus petengnya, karena ibunya puasa. Ya, susunya mungkin gak lancar, sehingga anaknya menyebabkan perubahan yang lebih buruk, maksudnya gitu ya Mati. Iya. Ini Pak Mati, ibu hamil ya dan menyusui ini jika kondisinya mengkhawatirkan anaknya ini nanti Pak Mati, dia akan mengkodok, begitu juga membayar fidyah Pak Mati, double Pak Mati. Di samping dia membayar fidyah, juga mengkodok puasanya juga. Kalau misalnya dia menyusui, kalau katakanlah selama 15 hari ya, nah dia harus membayar fidyah 15 hari ya, memberi makan fakir miskin ya selama 15 hari dan membayar mengkodok puasanya juga. Tapi Pak Mati, kalau misalnya si ibu ini hamil dan menyusui, dia mengkhawatirkan dirinya, anaknya sehat saja. Nah, paham Pak Mati ya? Paham. Ketika si ibu hamil ini puasa, tetapi dia nggak kuat, ibunya nggak kuat, anaknya sehat. Ya. Nah, dicoba puasa, ternyata anaknya tetap sehat. Waduh, aku nggak kuat karena menyusui. Ini Pak Mati, besok hanya hanya mengkodok saja. Paham Pak Mati ya? Jadi seperti itu Pak Mati. Ya Pak Mati, inilah beberapa penjelasan dari kitab Mafathil Fiqh. Demikianlah para pemirsa yang dapat kami sampaikan mengenai hari-hari yang diharamkan tadi Pak Mati ya. Yang diharamkan untuk melaksanakan puasa. Dan ada juga yang makruh, siapa saja ya yang makruh melaksanakan puasa. Dan yang ketiga adalah siapa saja yang diperbolehkan tidak berpuasa. Ya. Mohon maaf Pak Mati ya, kurang lebihnya, kurang jelasnya kita akan beri yang bincang di lain waktu ya Pak Mati ya. Terima kasih dari saya Pak Mati ya. Ya. Monggo ditutup Pak Mati. Ya. Para pemirsa, demikianlah penjelasan mengenai bincang-bincang ringan dalam bulan puasa Ramadan oleh Ustadz Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain hari. Sampai jumpa.